Jam best masyarakat YouTube semua dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, Amerika sampai Zimbabwe. Welcome back to channelnya Boten Film Buku. Oke friend, video kali ini Boten akan membahas sebuah film. Kita terbang nih ke Korea nih. Film lawas tahun 2006 sih terbitnya. Agak terlambat memang, tapi ini film lucu banget, film komedi. Film yang bercerita tentang seorang gadis yang gendut badannya. Mohon maaf nih ya, karena di filmnya memang begitu. Gadis yang gendut sekali bernama Hana. Gadis ini terobsesi sekali untuk memiliki badan yang perfect, yang ideal, gitu kan. Segala usaha dia dia lakukan, namun hasilnya begitu-begitu aja. Nah, gadis ini tinggal bersama temannya dalam sebuah apartemen. Di film ini diceritakan bahwa mama dari gadis ini sudah meninggal, sisa bapaknya doang. Nah, bapaknya yang tersisa ini juga ya dalam kondisi sakit jiwa, dirawat dalam rumah sakit jiwa. Nah, profesinya si Hana ini unik, profesinya ini. Jadi profesinya ini adalah, pertama, dia itu pengisi suara untuk penyanyi cantik yang tidak bisa bernyanyi. Nah, unik kan? Penyanyi cantik tapi nggak bisa nyanyi. Nah, dia ngisi suaranya. Jadi setiap penyanyi cantik ini tampil, dia tuh kayak dubbing dari belakang panggung. Nah, pekerjaan keduanya adalah dia adalah operator phone-sex. Phone-sex itu adalah panggilan layanan seks dari telepon gitu. Jadi di luar negeri itu ada layanan-layanan seperti itu. Suatu malam Hana diundang oleh produser penyanyi cantik yang gak bisa nyanyi ini untuk menghadiri ulang tahun si produser tersebut. Nah, Hana tuh ada feeling nih sama produsernya. Produsernya tampan memang, ada feeling. Dia tuh semangat sekali tuh ingin menghadiri pesta ulang tahunnya dari produser tersebut. Sampai di pesta ulang tahun, semua orang-orang yang menghadiri pesta tersebut terkejut-kejut, terkaget-kaget melihat tampilannya si Hana. Ya ampun Tuhan, bajunya, waduh, parah, kocak sekali. Nah, orang-orang semua tuh nggak ada yang suka dengan kehadirannya si Hana di pesta ulang tahun tersebut. Nah, si Hana itu dalam pesta ulang tahun produsernya itu kasihan friend. Dia habis dibully sama tuh semua orang, habis dibully, dan akhirnya dia pergi ke toilet, dia menangis di toilet. Tanpa tidak disengaja si produser sama si penyanyi seksi yang nggak bisa nyanyi ini masuk ke toilet, kan? Dan si Hana mendengar pembicaraan mereka berdua, dan dari pembicaraan itu makin hancur lah dia, ya kan? Karena dia mengetahui bahwa dia itu hanya semacam sapi perah aja gitu, semacam sapi perah aja. Nah, jadi kayak nggak ada kemungkinan si Hana ini menjadi real artis yang tampil di depan panggung tuh tipis kemungkinannya karena penampilannya yang gendut tadi itu. Nah, Hana balik nih ke rumah dengan hati yang hancur, dan berencana untuk bunuh diri, friend. Bunuh diri, dia ada depresi. Nah, bunuh diri dengan cara dia mengeluarkan gas. Jadi gas, kompor gas tuh, gasnya dikeluarin. Dia tutup tuh semua rongga-rongga yang ada di dalam ruangan kamarnya, rongga jendela ditutup semua pakai isolasi, dan dia buka tuh saluran gas. Dia duduk di sofa, ya pokoknya stylenya udah kayak style jenazah-jenazah di peti mati gitu kan. Lucunya ketika dia sedang menikmati nih, ya kan, ajalnya datang, suara telepon berdering nih.
suara telepon berdering dan diangkat sama dia. Ternyata itu adalah panggilan untuk dia kerja sebagai operator ponseks. Nah, lawan bicaranya ini adalah customernya lah ya. Customernya ini adalah seorang dokter. Akhirnya dia responin tuh, dilayanin datu dokter itu melalui layanan ponseks. Setelah dia menyelesaikan panggilannya, niat dia mau bunuh diri itu hilang karena dia dapat ide bagus. Daripada saya bunuh diri, mendingan saya operasi gitu. Akhirnya dia kemudian harinya dia pergi nih ke kliniknya si dokter. Dia pergi ke kliniknya si dokter dan dia memberitahukan kepada si dokter, "Dok, tolong dok, cuman dokter aja yang bisa nyelamatin hidup saya. Hidup saya sekarang ada di tangan dokter. Saya butuh sekali bantuan dokter untuk merubah fisik saya ini. Tolonglah saya untuk operasi plastik." Wah, dokternya bilang, itu gak masalah. Selama engkau punya uang untuk membayar biaya-biaya operasi plastik, itu gak masalah. Nah, dengan polosnya si Hana bertanya, memang berapa biayanya? Wah, si dokter langsung jawab, mahal sekali gitu. Karena yang harus direparasi nih badanmu nih banyak gitu. Iya, orang beratnya aja 200 pound gitu kan. 200 pound itu kurang lebih sekitar 100 kilo. Yang harus direparasi nih banyak nih gitu kan. Nah, terus si Hana dengan polosnya lagi menjawab, kalau gitu bisa nggak biaya-biayanya itu saya bayar dengan cara dicicil. Wah, mendengar perkataannya si Hana, si dokternya marah gitu kan. Marah, dia langsung manggil asistennya. Mungkin karena dipikirnya emangnya mobil kah, apakah di kredit gitu kan, handphone kah di kredit. Dia marah, dia kayak merasa direndahkan lah. Dia panggil asistennya untuk usir ini si Hana. Nah, ketika asistennya datang nih, si Hana langsung memberitahukan kepada si dokter nih. Dia menunjukkan sebuah tape recorder yang berisi percakapan si dokter ini dengan dia. Si dokter ini sebelumnya nggak tahu nih si Hana ini siapa. Tapi begitu si Hana ini nunjukin tuh tape recorder, si dokter tuh langsung malu dan tanpa berpikir panjang si dokter itu mengiyakan permintaan si Hana. Ya kan? Oke. Bahkan yang tadinya dia marah ke si Hana, dia kembali balik nih malah marah ke asistennya. Dia bilang sama asistennya, "Goblok, jangan berdiri aja di situ. Ini urus pasien saya, atur schedule untuk operasi plastik buat dia." Si Hana akhirnya gembira tuh. Singkat cerita, tibalah saatnya waktu untuk operasi plastik. Nah, di film ini ditayangin tuh bagaimana proses-prosesnya. Ternyata operasi plastik itu panjang prosesnya panjang gitu kan. Yang ya, mungkin tergantung keparahan tubuh lo ya. Kalau tubuh lo emang parah banget, emang panjang. Nah, ini dalam film ini dikisahkan tuh memang si Hana itu badannya emang ya begitu kondisinya, ya kan, gendut, overweight ya kan, sehingga butuh treatment yang lebih dari biasanya. Singkat cerita, selesai nih operasi plastik, ya kan, Jadi setelah selesai nih operasi plastik itu, mukanya si Hana ini masih dipenuhi oleh perban, masih di perban frame, di cover sama perban, nggak boleh dibuka dulu. Mungkin nggak tahu ya, nggak boleh kena cahaya matahari kali, gue nggak ngerti gitu kan. Nah, hingga satu waktu di mana perban ini bisa dibukalah perban ini semuanya ini dari mukanya si Hana oleh si dokter dan timnya. Si dokternya kaget melihat wajahnya si Hana, ya kan, transformasi yang dia buat kepada si Hana ini. Dia kaget karena hasilnya itu begitu natural. Timnya juga kaget, bahkan ada timnya tuh yang kayak gimana ya,
kayak jadi kayak berpikir, gila ini jadi kok seksi banget ya, begitulah. Nah, si Hana pun diajak si dokter ke kaca untuk bercermin, dan si Hana pun kaget sendiri juga ngelihat transformasi badannya. Hasilnya luar biasa, dan dia merasa puas dan sangat puas dan gembira. Dia berterima kasih sekali kepada dokter dan tim-timnya. Dia keluar dari rumah sakit tuh kayak orang yang euforia total. Orang-orang tuh pada ngeliat dia tuh, ini orang kenapa ya? Tapi kayak orang gila tapi cantik gitu. Nah, dia pergi ke toko baju. Ada satu toko baju di mana di etalasenya itu dipajang tuh baju idamannya dia, baju idolanya dia tuh kayak gaun pendek begitulah, ya gaun you can see gitu. Dia beli tuh gaun dan dia berlari sana sini, dan dia pergi juga ke toko mobil untuk membeli mobil bekas. Nah, karena kecantikan yang diperolehnya itu dari operasi plastik, si showroomnya ini, ownernya ngasih harga spesial, friend, buat dia. Waduh, hoki mulai berdatangan. Nah, dia masih dalam euforia, dia menyetir mobil, friend. Dia menyetir mobil, ya bego, nggak konsen ke jalan, konsennya ke kaca, gitu kan. Biasa tuh ada kaca tuh di atas tuh, dia ngaca aja, tabrak dah taksi, ya kan, nabrak dah taksi. Spontan tuh supir taksi keluar marah-marah. Nah, tapi si Hana ini belum buka jendela, belum buka pintu. Dia marah-marah, blak-blok. Hingga tiba si Hana buka jendela dan pintu. Langsung amarahnya mereda tuh supir taksi karena melihat kecantikannya si Hana. Langsung bengong bego. Nah, kejadian itu menyebabkan kemacetan nih, sehingga polisi datang. Kan yang salah si Hana nih, yang nabrak kan si Hana. Tapi begitu polisi datang dan supir taksinya itu menceritakan kronologisnya, ini polisi bukan bela itu supir taksi, dia malah belain si Hana. Kenapa? Karena dia terpesona nih sama kecantikannya si Hana. Nah, semenjak itulah banyak hoki-hoki yang diterima oleh si Hana. Banyak rezeki-rezeki ya, berkat berdatangan lah. Apakah si Hana ini akan terus bahagia atau tidak pasca operasi plastiknya ini? Bagaimana karirnya dia? Apakah dia dapat menjadi pengganti penyanyi cantik yang gak bisa nyanyi itu? Nah, friend-friend semua, mendingan nonton aja langsung filmnya 200 Pounds. Demikian review film dari Boten. Thank you for watching. Oh ya, kalau ada kritik masukan untuk channel Boten persilakan nih friend-friend semua, leave comment ya kan. Jangan lupa dong disupport dong di channel, subscribe. Kalau memang bermanfaat subscribe, kalau kurang bermanfaat ya Boten mohon subscribe juga, sekaligus tulis nih komen-komennya, masukan nih buat lu begini. Nah, nanti kan bisa jadi bahan Boten untuk melakukan peningkatan. Dan friend-friend semua kalau subscribe langsung bisa tahu nih kemajuan yang udah Boten buat dari masukan-masukan friend semua. Oke friend, thank you for watching. See you on the next video. Your best.